Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Juliana dengan NIM 1257040034 kelas B1. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai sistem koloid, khususnya emulsi. Emulsi merupakan campuran dua atau lebih zat yang sebenarnya tidak dapat tercampur secara sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah zat yang disebut emulgator sebagai penstabil emulsi tersebut. Nah, oleh karena itu pada percobaan kali ini saya akan membandingkan stabilitas emulsi minyak dan air tanpa emulgator dengan sabun cair dan kuning telur sebagai emulgator alami. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Alat yang digunakan antara lain 3 gelas transparan, penggaris, spidol, dan sendok. Juga dibutuhkan stopwatch untuk mengatur waktu. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air, minyak goreng. Oh iya, tak lupa dengan format untuk data pengamatan ya. Lanjut ada kuning telur dan sabun cair. Kita lanjut ke percobaannya. Langkah pertama adalah kita menyiapkan 3 sampel dengan gelas transparan yang diberi label gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Setelah itu, ke dalam masing-masing wadah dimasukkan 25 ml air dan 25 ml minyak goreng. Nah, ini untuk gelas pertama kita akan menambahkan air, kemudian menambahkan minyak goreng. Oh iya, untuk sampel A atau gelas 1 ini tidak diberikan emulgator sehingga akan digunakan sebagai pembanding untuk melihat kestabilan emulsi tanpa adanya zat penstabil. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat nih, ini kan terbentuk 2 lapisan atau 2 fasa, di mana lapisan satunya merupakan air dan lapisan 2-nya merupakan minyak. Ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis, sehingga air yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan berada di lapisan bawah. Selanjutnya kita akan menyiapkan untuk gelas 2. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan 25 ml air ke dalam gelas 2. Kemudian ditambahkan juga 25 ml minyak goreng. Nah, ini sama kan, terbentuk 2 fasa. Setelah itu, kita tambahkan sekitar setengah sendok teh sabun cair sebagai emulgator. Sabun mengandung surfaktan yang memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik sehingga dapat membantu menstabilkan campuran minyak dan air. Selanjutnya kita siapkan untuk gelas ketiga. Masukkan 25 ml air seperti sebelumnya, kemudian tambahkan 25 ml minyak goreng. Ini juga terbentuk 2 fasa ya. Oh iya, sebelumnya ada informasi tambahan nih mengenai 2 lapisan ini. Terjadi karena minyak bersifat nonpolar sedangkan air bersifat polar sehingga keduanya tidak dapat bercampur secara homogen. Setelah itu ditambahkan 1 sendok teh kuning telur. Kuning telur mengandung lecitin yang berfungsi sebagai emulgator alami dan banyak digunakan dalam produk emulsi seperti mayones. Untuk gelas 3 ini terlihat ya, kuning telurnya ada berada di tengah-tengah larutan. Step selanjutnya yaitu pengocokan. Gelas A kemudian dikocok selama kurang lebih 30 detik hingga campuran tampak keruh. Perlakuan yang sama dilakukan pada gelas B atau gelas 2 dan gelas 3. Pengocokan dilakukan dengan durasi yang sama untuk menjaga keseragaman perlakuan pada setiap sampel. Pengamatan akan dilakukan dari menit 0 sampai ke menit ke-5. Oh iya, tadi setelah pengocokan ketiga sampel tampak lebih keruh dibandingkan sebelumnya. Kekeruhan ini menunjukkan emulsi yang terbentuk yaitu dispersi partikel minyak dalam air. Setelah dilakukan pada menit ke-0, ke-5, ke-10 dengan kelipatan 5 seterusnya,
Selanjutnya, tahap yang dilakukan yaitu pengukuran tinggi lapisan emulsi sebagai data pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil dengan tabel berikut. Oke teman-teman, jadi bisa kita bahas perbedaan kestabilan emulsi pada ketiga sampel dipengaruhi oleh keberadaan emulgator. Pada sampel tanpa emulgator, droplet minyak cenderung bergabung kembali sehingga emulsi cepat rusak. Pada sampel yang mengandung sabun, molekul surfaktan membantu menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air sehingga emulsi menjadi lebih stabil. Adapun pada sampel yang mengandung kuning telur, lesitin membentuk lapisan pelindung di sekitar droplet minyak sehingga menghambat proses penggabungan partikel dan meningkatkan kestabilan emulsi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penambahan emulgator berpengaruh terhadap kestabilan emulsi minyak dalam air. Emulsi dengan kuning telur menunjukkan kestabilan tinggi, diikuti oleh emulsi dengan sabun cair, sedangkan emulsi tanpa emulgator memiliki kestabilan paling rendah. Terima kasih sudah menonton. Dadah!